Ini udah ada kliknya nih. Kliknya ada di bawah. Tuh. Halo guys, balik lagi bersama kami dari Godens Pro Channel. Konten kali ini kita membahas tentang review barang atau part-part motor yang akan saya pasang di motor Honda saya, yaitu Honda Beat Street tahun 2020. Kali ini saya akan memasang master rem dari RCB, yaitu tipe S1, yaitu tabung plastik. Karena RCB juga memiliki berbagai macam tabung dan berbagai macam model, ada yang kaca dan yang seperti saya pakai sebelumnya, dan juga ada yang kaca dengan bentuk yang lebih oval. Kali ini kita memakai tabung plastik dan mungkin kalau jatuh pun insya Allah aman, karena ini juga nggak pecah. Kalaupun pecah mungkin untuk membelinya nggak terlalu ribet, karena ini pun tidak senyawa. Dan kalaupun jatuh kita ke arah samping kanan atau kiri, ini handle bakal melipat. Dia bakal melipat. Dan juga di sini juga ada apa sih namanya ini, kayak setelan jauh dekatnya. Jadi saat kita berkendara, kita mau dekat atau jauh sudah ada setelannya nih. Tidak ribet sih. Kalau mau dekat kita putar ke kiri, kalau mau jauh kita putar ke kanan. Dan kalau untuk Matic dia tidak ada tabungnya, Oke, kita buka dulu ya. Dia lebih, kalau ini sebenarnya sih untuk sepeda motor kopling sih, karena ini handle atau master rem untuk kopling. Di sini udah dikasih switch untuk lampu dan juga ya lampu rem sih kalau untuk Maticnya. Yeah. Dan juga sama, kalaupun dia jatuh ke kiri, ini bakal menolong karena dia bakal ngelipat gitu dia. Mungkin kita harus jatuh dulu kali, supaya ini ngelipat kali. Dan selain itu, saya juga ada sok depan. Sok depan kita ada dari KTC, Kitako. Ya, Kitako nih. Ini saya memesan atau membeli yang warna red atau warna merah ya guys. Tuh, nih, ini untuk motor Vario sih sebenarnya, cuman bisa untuk Honda Beat juga. Ini kliknya hanya variasi tabungnya variasi, ini bisa dilepas, tidak ada ngaruh ke keamanan sih, kayak yang memang untuk looknya doang. Ya, ini bukan nitrogen karena di sini ada bacaan warning gitu, contains nitrogen gas. Ya, ini supaya untuk empuk aja sih ini. Oke, di sini disediakan sepasang ya, nggak satu. Ya kali satu pakai lecet lagi, yang standar. Oke, untuk asnya bisa dibeli atau kita pakai as yang lama, as yang dipakai sepeda motor kita yang kita pakai. Ya, ini harganya tidak terlalu mahal, di kisaran 1,5 ke atas, 1.550.000. Itu sepaket, udah ada kliknya juga. Dan kalau untuk kenyamanan pasti bakal lebih nyaman, siapa lagi untuk kalian yang suka motor-motor yang konten ya, motor-motor konten, atau memang nggak jalan-jalan jauh tapi untuk riding santai, looknya lebih dapat dah. Karena juga untuk tampilan lebih cocok sih, lebih condong ke tampilan. Karena kalau untuk keamanan ya pasti aman gitu. Selain itu kita juga ada RCB V Series Black Series Premium. Itu untuk shock belakang kita dari RCB, buatan Malaysia. Ini gimana sebenarnya? Oke, ini tampilannya. Dia ada disediakan. Ini bukan shock cadangan sih, ini ada fungsi juga. Ini untuk pengguna yang bobotnya di atas 100 kilo kalau nggak salah ya. Dan katanya RCB ini nggak ada KW-KW-nya.
kalaupun ada sih ada, tapi kita juga harus jeli dari kotaknya atau dari brandnya, dari labelnya sih biasa. Kayak pelak juga kemarin katanya udah ada yang KW-nya, padahal pakai nama brand RCB. Dan untuk tampilannya ini udah ada kliknya nih, kliknya ada di bawah tuh, dengar ya? Kalau nggak dengar sini nonton langsung dan ini aku nggak tahu sih ini memang benar yang berfungsi atau enggak, aku nggak tahu, cuman ya udahlah kita pakai aja. Tapi kalau untuk look juga ya bagus sih, karena juga ya dia lebih samar karena warnanya cuma dua warna nih, gold sama black. Nah, ini harganya juga tidak terlalu mahal, sekitar 1.250.000 kalau tidak salah, tadi sekitar 1.250.000. Dan untuk minyak remnya saya menggunakan STP brake fluid. Ini saya gunakan memang dari awal pembelian master rem pertama saya sudah menggunakan ini, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kayak yang remnya membatu atau hal-hal lainnya lah yang negatif. Saya pakai ini yang nyaman aja, karena memang ya saya nyaranin selain brand-brand atas seperti Moto atau kayak Ippon, ini juga bagus sih. Ini kalau nggak salah buatan USA, United States nih, terus diproduksi di Jakarta. Ini bagus sih, aku nyaranin sih ini. Kalau kalian pengen minyak rem yang tahan lama, itu caranya gampang supaya rem kalian tuh ya sekitar 2 bulan tuh wajib kita ganti atau kita cek minyak remnya apakah masih banyak atau sudah berkurang. Kalau memang wajib berkurang ya wajib, maksudnya kalau memang berkurang wajib diisi tambahin. Kalau memang udah remnya kurang nyaman ya wajib kita ganti semuanya gitu, dari kaliper kita buang lagi angin-anginnya dan kita kocok lagi ini ya master remnya, kemudian ya kita isi lagi. Dan untuk selang rem saya menggunakan selang rem RCB juga. Bang, kayaknya full RCB ya? Ya alhamdulillah full RCB, dari mulai caga, pelak, dan juga master rem saya menggunakan RCB. Kenapa? Karena memang ya ini jarang saya temuin kopiannya, dan juga sejauh ini saya pakai nyaman-nyaman aja. Dari sarung gasnya atau hand gripnya itu juga nyaman, bahkan di jalan juga tidak membuat kerapalan. Nah, kenapa saya tidak membeli sarung tangan atau hand grip RCB? Karena di sini masih bagus, masih bagus. Karena saya cuma pengen mengganti master rem sok belakang sama sok depan, karena motor ini bakal saya istirahatkan tuh nggak tahu untuk berapa lama. Dan kalau untuk gasnya saya menggunakan gas spontan dari KTC, Kitaco Racing Company. Nah, kenapa saya memilih KTC? Karena juga ini sejauh ini saya pakai aman-aman aja. Sebelumnya juga saya pakai KTC. Kenapa saya ganti? Karena memang udah masanya pengen diganti. Dia udah bekarat besinya tadi, jadi udah layak lah untuk diganti. Untuk tampilan juga udah kurang enak dilihat karena udah berkarat. Dan selang rem tali gas ini pasti kepanjangan. Kenapa? Ya karena memang mereka tidak tahu seberapa tepat atau difungsikan untuk apa, motor apa tali gas ini. Jadi ya dibuat panjang. Kenapa? Karena istilah pepatah lebih bagus lebih daripada kurang. Nah, jadi tinggal kita sesuaikan aja mau seberapa tarikannya. Nah, kemudian saya juga sudah memesan bodi standar untuk motor Beat saya, dan juga bakal ada di repaint lagi velgnya atau juga kaliper dan juga caga satunya. Rencana juga bakal ada project untuk nge-chrome caga 2 dan perintilan-perintilan lainnya. Dan juga beberapa part-part yang memang wajib diganti ya insya Allah bakal saya ganti juga. Kalau mau tahu lebih lanjut boleh tanya-tanya atau pengen saran, bang apa sih yang harus dimulai kalau untuk memodifikasi sepeda motor, boleh silahkan tanya. Kita juga
bukan si paling ngerti sih, cuman kan kalau untuk tampilan ya kita tahu mana yang duluan dilihat orang, seperti velgnya dulu atau harus di repaint kah kalau tidak punya dana untuk mengganti velg. Terus juga pelak bukan velg, sama aja sih, tergantung pengucapannya doang. Dan saya juga menggunakan ban Maxxis yang tipe Green Devil yang ukurannya lumayan lebar sih. Ini ada barangnya nih. Ini untuk ban depan. Ini untuk ban depan nih 100/80 ukuran 14. Yang untuk ban depannya 110/40 per 80 yang ukuran 14. Kenapa saya suka pakai Maxxis? Karena sejauh ini mau hujan, mau panas, dan juga kecuali pasir ya, itu bisa ngebuat ban ini kayak ngebuang gitu. Nah, nggak menggigit ya. Jadi kalau hujan pun insya Allah aman, untuk tekongan atau apa saya pakai ini aman. Dan kalau untuk panas sekalipun aman. Jadi saya recommended ini sih kalau untuk low budget nih. Tapi di atas juga ada kayak Pirelli, Michelin, nah itu juga top juga deh. Tapi kalau untuk pelajar dana pelajar, ya aku sih saranin ini, tahan lama. Cuman untuk perawatannya lebih susah sih, karena dia anginnya harus pas, tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang, karena bisa menyebabkan ini menjadi retak gitu, dia retak, dan daya gigit, daya ininya juga semakin berkurang. Itu untuk perawatannya. Dan seperti hal lainnya, untuk perawatan lainnya, kalau misalnya tidak ingin mau berkarat ataupun mau ini, ya setelah hujan atau kena air atau kena kotoran, segera aja dilap. Kenapa? Biar tidak biar tidak menimbulkan karat ataupun noda-noda lainnya atau jamur. Karena kalau udah terkena itu tampilan jadi kurang menarik. Nah, karena kan kita di jalan kan pasti kan kita dilihat sama orang, wah motornya keren tuh, atau kayak wah udah hedon gitu kalau istilah kata gitu. Nah, karena kalau untuk musim sekarang musim ngabers gitu kan, nah, jadi banyak motor-motor yang udah hedon gitu, dana pelajar, mahasiswa, atau dana orang tua lah, tentang pintu ya. Jadi itu aja dulu review singkat dari kami. Kalau misalnya kalian pengen tahu kelanjutannya, stay tune di YouTube kami ya, atau ada di bio kami linknya. Oke, di bawah nggak ada, ini bolong. Oke, nanti ada di ini aja, ada di bio, pokoknya bio Instagram sama bio TikTok. Nah, jangan lupa di subscribe ya kawan-kawan, untuk membantu supaya kalau bisa kontennya bukan hanya sekedar modifikasi, tetapi juga saling berbagi untuk sesama. Karena motivasi juga untuk kita semua, untuk membantu yang susah dan juga yang memang butuh pertolongan. Nah, oke, kawan-kawan, makasih ya kawan-kawan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share ya. Kalau nggak mau di-share ya udah komen aja. Komen semenarik mungkin, oke?